Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 412242311021 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan laporan magang yang telah saya buat. Adapun table of contents pada presentasi kali ini meliputi: pertama ada latar belakang, lalu yang kedua profil dan sejarah Desa Lebakwangi, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, lalu yang terakhir yang keenam adalah refleksi diri. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke latar belakang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk menghadirkan paradigma baru dalam pemerintahan desa di era otonomi daerah. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga-lembaga desa. Pada dasarnya, paradigma baru ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan era globalisasi. Era otonomi daerah menjadikan pelayanan publik menjadi hal utama untuk difokuskan, karena pelayanan publik yang baik merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang optimal bisa diketahui dari kinerja sumber daya manusia yang profesional dalam mengerjakan, menyelesaikan, dan melaksanakan tugas yang telah ditentukan dengan baik. Oleh karena itu, haruslah hal tersebut dijadikan dasar acuan oleh setiap organisasi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Manajemen pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah desa adalah suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan. Dengan adanya manajemen pelayanan publik yang baik, maka bisa menciptakan pemerintahan desa yang baik. Demikian juga pada pemerintahan desa Lebakwangi. Perlunya peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional, sehingga pelayanan pada masyarakat dapat optimal dan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Lalu yang kedua yaitu profil dan sejarah Desa Lebakwangi. Untuk kondisi umum Desa Lebakwangi sendiri, termasuk wilayah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 316.717 hektar, yang berjarak tempuh 6 km dari ibu kota Kecamatan Arjasari, 11 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, dan 19 km dari ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dataran dengan ketinggian rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Untuk iklim sendiri, Desa Lebakwangi memiliki iklim yang sama seperti desa-desa lainnya. Di antaranya memiliki iklim penghujan dan kemarau. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Lebakwangi pada umumnya. Dari segi keadaan sosial ekonomi penduduk, masyarakat Desa Lebakwangi dalam suasana desa perkotaan, dalam sosial ekonomi yang berkembang dari masa ke masa mengalami pergeseran terutama dari masyarakat petani ke arah perkembangan pekerja dan industri. Karena ini pula menjadi salah satu yang menguatkan visi Desa Lebakwangi dalam membangun desa ke masa depan. Mengingat Desa Lebakwangi sendiri terus berkembang, terutama dalam kependudukan di mana berbagai etnis berdomisili dan membaur dengan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah Desa Lebakwangi. Desa Lebakwangi merupakan salah satu desa induk dan gerbang permukaan sebelah barat wilayah Kecamatan Arjasari. Desa Lebakwangi merupakan salah satu desa yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Pamengbek, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1992 menjadi Kecamatan Arjasari berdasarkan PP nomor 44 tanggal 10 bulan 10 tahun 1992 tentang pembentukan 27 kecamatan wilayah Kabupaten DT2 Bandung. Pada perjalanan pemerintahan Desa Lebakwangi telah mengalami perubahan atau pergeseran dari yang semula merupakan wilayah desa yang sepenuhnya pertanian menjadi daerah yang dipergunakan oleh bangunan-bangunan industri. Demikian pula dengan dibangunnya 7 lokasi pemukiman perumahan di mana terjadi percampuran penduduk yang beragam dari wilayah Indonesia, menjadikan Desa Lebakwangi salah satu desa yang paling padat penduduknya di Kecamatan Arjasari saat ini, sekaligus merupakan perkembangan potensi sumber daya manusia yang membanggakan. Lalu selanjutnya masuk ke aktivitas magang. Adapun waktu pelaksanaan magang yang dijalankan penulis berlangsung selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.
Jadwal masuk penulis adalah pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari jam 8 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Selain itu, selama melaksanakan magang di kantor desa Lebakwangi, penulis diberikan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan penulis diberikan tugas untuk menjaga di loket pelayanan masyarakat. Selama melaksanakan magang di kantor desa Lebakwangi, penulis melakukan beberapa tugas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merekapitulasi data penduduk desa Lebakwangi. Yang kedua, membantu menginput data penduduk desa Lebakwangi. Yang ketiga, membuat buku laporan tahunan desa Lebakwangi. Yang keempat, membuat laporan dokumen foto kegiatan tahunan. Dan yang kelima, menjaga loket pelayanan masyarakat. Itu ke pembahasan. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis berusaha melakukan yang terbaik ketika diberikan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya tentu saja semua tidak selalu berjalan mulus dan tidak semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa kendala yang penulis hadapi selama melaksanakan kegiatan magang, di antaranya yang pertama, penulis kesulitan beradaptasi. Penulis sedikit kesulitan beradaptasi dalam lingkungan kantor desa Lebakwangi. Penulis juga kesulitan beradaptasi dengan partner kerja yang kebanyakan bapak-bapak, serta tugas yang diberikan seperti membuat buku laporan tahunan yang sebelumnya tidak pernah penulis buat dan sedikit berlawanan dengan jurusan penulis. Lalu kendala yang kedua, tugas yang diberikan berlawanan dengan ilmu yang dikuasai. Penulis beberapa kali diberikan tugas yang tidak dikuasai penulis ketika ditugaskan menjaga loket pelayanan masyarakat. Penulis mengatasi kesulitan beradaptasi di lingkungan magang selama magang dengan cara mencoba berbaur dan bersosialisasi kepada para rekan kerja penulis di kantor desa. Penulis juga selalu berusaha untuk mencari banyak informasi seputar apa saja yang biasa dilakukan oleh aparatur desa, terutama di bagian loket pelayanan. Lalu yang kedua, tugas yang diberikan berlawanan dengan ilmu yang dikuasai. Untuk cara mengatasi kendala ini, penulis berusaha banyak bertanya kepada staf bagian pelayanan dan mempelajari tentang bagaimana cara atau tahapan untuk membuat dokumen yang biasa warga minta, seperti cara membuat kartu keluarga, surat keterangan pindah, dan dokumen lainnya. Lalu masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pengalaman magang yang telah penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan di kantor desa Lebakwangi, penulis tentunya mendapat banyak ilmu serta pengalaman baru di dalam dunia kerja. Dengan begitu, dari hasil magang yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kurangnya informasi bisa menjadi salah satu penghambat manajemen pelayanan publik di kantor desa Lebakwangi. Dengan begitu, aparatur desa Lebakwangi harus berupaya untuk meningkatkan sistem informasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu untuk saran, masyarakat dan pemerintahlah yang harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mencapai tata pemerintahan yang baik ke depannya. Juga diharapkan ke depannya manajemen pelayanan dapat mengembangkan sistem informasi bagi masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen tertentu. Aparatur desa harusnya disiplin dengan datang tepat waktu agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan. Menciptakan kerukunan dan komunikasi antara aparatur desa lebih ditingkatkan agar dapat membawa desa Lebakwangi yang lebih maju. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi diri. Selama kurang lebih 2 bulan, penulis menjalani kegiatan magang di kantor desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari. Penulis tentunya mendapat banyak sekali ilmu serta pengalaman berharga, yang mana ilmu serta pengalaman ini mungkin akan berguna bagi penulis di masa depan. Ikut beberapa refleksi diri penulis selama periode magang. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Selama kegiatan magang berlangsung, seringkali penulis ditugaskan untuk menjaga loket pelayanan masyarakat, yang mana di bagian ini tentunya membuat penulis berhadapan langsung dengan klien yang ingin meminta bantuan seperti mengurusi beberapa dokumen penting. Namun, meskipun penulis ditugaskan menjaga loket pelayanan, penulis tidak diberikan akses langsung untuk masuk ke sistem. Jadi, penulis hanya melayani warga dari proses luar saja, tidak masuk ke sistem. Seperti warga yang ingin membuat kartu keluarga, penulis akan meminta warga yang ingin membuat KK tersebut untuk mengumpulkan terlebih dahulu dokumen persyaratan pembuatan KK, yang mana nantinya setelah warga tersebut menyerahkan persyaratan ke loket, selanjutnya akan diupload ke sistem oleh pihak perangkat desa untuk dibuatkan kartu keluarga hingga selesai. Yang kedua, melatih rasa disiplin dan tanggung jawab.
Selama menjaga loket pelayanan, terkadang ada saja warga yang memberikan uang tip kepada pihak pelayanan desa ketika sudah selesai dibantu. Dari situ, penulis yang hanya melakukan kegiatan magang dituntut untuk bertanggung jawab untuk menyimpankan uang tip tersebut secara jujur. Selain itu, di meja pelayanan sendiri juga ada beberapa arsip dan dokumen rahasia yang hanya boleh diketahui oleh perangkat desa, dan dari situ penulis dilatih untuk tetap bertanggung jawab dan hanya fokus pada tugas yang diberikan tanpa membuka atau penasaran dengan dokumen rahasia tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil pengalaman magang saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.